Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Apriani dengan NIM 2220201101. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu penyusunan paragraf dalam berbagai letak kalimat utama. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf juga diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi. Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan sebab formal yang sederhana. Boleh saja terdiri dari satu paragraf. Jadi, tanpa kemampuan penyusunan paragraf, tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah karangan. Ada dua tujuan utama pembentukan paragraf, yaitu memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca, memisahkan, menegaskan, serta membantu pembaca untuk konsentrasi pada gagasan utama. Adapun syarat atau kriteria paragraf yang dikemukakan oleh Tarigan. Syarat yang bisa dipedomani pada penelitian ini adalah: syarat pertama, tentang keberpusatan isi paragraf dengan satu hal. Syarat kedua, tentang relevansi isi paragraf dengan karangan. Yang syarat ketiga, tentang koherensi dan kesatuan. Dan syarat yang keempat, tentang kejelasan dan kesempurnaan pengembangan pikiran utama. Syarat kelima, tentang variasi struktur paragraf. Syarat keenam, tentang kebenaran bahasa yang digunakan. Tidak akan dipedomani dalam penelitian ini kesesuaian isi paragraf dengan karangan, variasi struktur paragraf, dan kebenaran penggunaan bahasa. Memang harus diperhatikan pada saat menulis. Namun, hal itu merupakan ketentuan yang lebih erat dengan hal di luar paragraf. Adapun syarat yang lainnya, yaitu satu, kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan ini adalah kemendukungen semua pikiran terhadap pikiran utama yang sama dalam paragraf. Semua pikiran membentuk suatu paragraf memang harus menyatu. Paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang menjelaskan satu pokok pikiran. Demi kesatuan paragraf, pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran utama harus dibuang. Pikiran yang tidak sesuai itu hanya akan membingungkan pembaca. Pembaca tidak membutuhkan pikiran yang mengamburkan penjelasan pikiran utama. 2. Kepaduan atau koherensi. Paragraf ini terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah kalimat terpisah-pisah atau tidak berserangkaian. Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang bertautan. 3. Kelengkapan. Kelengkapan paragraf ini maksudnya adalah kelengkapan pikiran dalam suatu paragraf. Kelengkapan pikiran ini berkaitan dengan kuantitas tersedianya pikiran penjelas suatu paragraf. Bagan-bagan paragraf. Ada gagasan pokok atau kalimat topik, gagasan mayor, gagasan minor, dan gagasan subminor, yaitu kalimat pendukung atau penjelas. Apa itu kalimat topik? Kalimat topik adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sedangkan kalimat pendukung atau penjelas yaitu berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Adapun kesalahan penyusunan paragraf terjadi karena adanya penyimpangan. Yang pertama, kesatupaduan kohesif yang terdiri dari konjungsi, repetisi, elipsis, kata ganti, dan paralelisme. 2. Ketautan koherensi. 3. Kejelasan. Dan yang keempat, keringkasan. Paragraf yang baik hendaklah memenuhi persyaratan. Persyaratannya yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik, dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelas
yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Setelah kita mengetahui cara menyusun paragraf dengan baik dan benar, kita akan membahas struktur-struktur yang terdapat dalam paragraf. Yang pertama, yaitu satu, topik atau gagasan utama. Kamu tahu nggak? Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama atau layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Yang kedua, kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Dan yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Selanjutnya, kalimat penjelas atau pendukung seperti yang disebutkan di atas. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan kepada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Gini nih, Gunung Merapi yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur merupakan gunung aktif di Indonesia. Sewaktu-waktu Gunung Merapi ini bisa meletus. Letusan Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Dan yang keempat, konjungsi. Unsur yang berikutnya adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intra-kalimat dan konjungsi antar-kalimat. Konjungsi intra-kalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Magelang. Berbeda dengan konjungsi intra-kalimat, konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, namun. Contoh hari ini, kota Magelang diguyur hujan deras. Oleh karena itu, kita harus membawa payung di tas saat sedang keluar rumah. Di dalam sebuah paragraf, terdapat unsur paragraf, di antaranya ialah mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan isi pokok seluruh isi karangan. Paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat. Kalimat merupakan satu kesatuan pikir yang koheren dan padat. Kalimat dalam paragraf tersusun logis serta sistematis. Dalam penyusunan paragraf, terdapat 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yakni paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif. Jenis paragraf ini memiliki ciri yakni kalimat utamanya yang berada di awal paragraf. Paragraf ini dimulai dengan memaparkan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Jenis paragraf selanjutnya adalah induktif, yakni kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Jenis paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Dan yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Sesuai dengan namanya, paragraf ini menggabungkan paragraf deduktif dan induktif.
Paragraf ini memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Biasanya dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama lagi sebagai penjelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.